Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bima Parameswara, NIM 4152101077 di program studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar 2 saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di video ini saya akan menjelaskan tentang temanya tentang software engineering. Nah, software engineering itu sangat sering sekali, apalagi di program studi teknik informatika, sering sekali mendengar kata software engineering. Tapi kita apakah mengerti software engineering itu apa, atau dalam bahasa Indonesianya rekayasa perangkat lunak itu apa? Nah, kebanyakan orang hanya mengucapkan tapi tidak tahu maknanya atau artinya. Oke. Kita akan mengupas tuntas atau tidak mengupas tuntas sebagian, tapi kita rangkum software engineering itu apa. Oke, mulai. Oke. Software engineering itu apa sih? Nah, software engineering itu ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk perancangan, pembuatan, pengujian, pemeliharaan, dan manajemen proyek dan manajemen kualitas. Nah, jadi software engineering itu maksudnya adalah ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, di mana unsurnya termasuk perancangan, pembuatan, pengujian, pemeliharaan, dan manajemen proyek dan manajemen kualitas. Jadi software engineering itu luas lingkupnya, cukup luas, karena termasuk dalam perancangan, pembuatan, pengujian, pemeliharaan, dan manajemen proyek dan manajemen kualitas. Nah, itu adalah maksud dari software engineering. Nah, software engineering itu dibagi menjadi 2. Ini adalah menurut Rogers Pressman pada tahun 2010. Nah, software engineering itu menurut Roger Pressman dibagi menjadi 2 kata. Pertama software dan kedua engineering. Oke, pertama, kita mulai dari yang pertama. Pertama itu adalah software, di mana terdiri dari 3 unsur, yaitu program komputer, struktur data, dan juga dokumentasi. Nah, di dalam setiap software kan pasti ada yang namanya struktur data. Pasti itu. Mengapa? Alasannya simpel. Karena program komputer itu kan perlu memproses data. Nah, memproses data itu dibutuhkan struktur data. Nah, jadi tanpa struktur data tidak bisa memproses data. Jadi program komputernya tidak jalan. Nah, ini saling berkaitan. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, di setiap perangkat lunak pasti ada yang namanya dokumentasi, entah itu panduan, penggunaan, ataupun dokumentasi yang lainnya yang bersifat teknis. Itu pasti ada. Lalu kita ke engineering. Nah, engineering ini berbeda dengan software. Karena engineering ini implementasi atau penerapan kaidah-kaidah ilmu dan juga perancangan konstruksi dan operasionalisasi, dan juga efektif dan efisien. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kaidah ilmu itu melakukan perancangan konstruksi dan operasionalisasi, di mana tujuan dari itu adalah untuk mendapatkan output yang efektif dan efisien. Jadi saling berkaitan nih. Di mana pertama software, memiliki 3 unsur. Yang pertama program komputer, yang kedua struktur data. Struktur data itu penting, dokumentasi juga penting. Karena tidak ada struktur data, maka tidak ada pemrosesan data. Karena program komputer itu sangat dibutuhkan
pemrosesan data. Nah, sedangkan pemrosesan data itu membutuhkan struktur data. Clear ya? Terus engineering. Nah, engineering ini penerapan dari kaidah-kaidah ilmu, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien menggunakan perancangan, konstruksi, dan operasionalisasi. Nah, ini adalah menurut Roger Pressman pada tahun 2010. Jadi dibagi menjadi dua, pertama software dan juga engineering. Yang pertama, software ini memiliki 3 unsur, yaitu program komputer, struktur data, dan dokumentasi. Yang kedua, engineering, yaitu penerapan kaidahnya atau implementasi kaidah ilmunya, di mana tujuan dari penerapan kaidah ilmunya ini gunanya untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien, di mana menggunakan perancangan, konstruksi, dan operasionalisasi. Yang selanjutnya adalah karakteristik perangkat lunak. Nah, dalam perangkat lunak pasti kita harus ingat tentang karakteristik dari perangkat lunak itu sendiri. Karena kalau kita mengetahui karakteristiknya, otomatis kita mengetahui apa itu perangkat lunak. Nah, pertama, perangkat lunak tidak dibuat dalam bentuk klasik tetapi dibangun dan dikembangkan. Kedua, pembuatan perangkat lunak berorientasi kepada customer dan tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Ketiga, perangkat lunak tidak pernah usang. Maksudnya, perangkat Maksudnya kita bisa mengambil kesimpulan dari 3 ini bahwa perangkat lunak itu berbeda dengan perangkat fisik secara umumnya, di mana produk tersebut bisa dibuat dalam bentuk klasik dan juga dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Tetapi perangkat lunak itu berbeda, karena perangkat lunak itu tidak dibuat dalam bentuk klasik dan harus didevelop atau dikembangkan sedikit demi sedikit. Jadi perangkat lunak itu dibangun dari 0 terus ke 2 langsung ke 5. Jadi enggak langsung brek, tapi kita step by step, jadi sedikit demi sedikit, karena mengacu pada perangkat lunak tidak pernah usang. Nah, perangkat lunak itu tidak pernah usang artinya bahwa perangkat lunak akan selalu bisa dipakai kapanpun dan juga dioperasikan, tidak seperti benda fisik yang bisa rusak. Jadi perangkat lunak itu tidak seperti benda fisik yang bisa rusak, karena perangkat lunak bisa diupdate atau dikembangkan lagi sampai bagus lah. Nah, kita akan melihat bagaimana sih membangun sebuah software yang bagus dan baik. Nah, yang baik dalam artian bisa mudah dipelihara dan dikembangkan. Alasannya karena software akan dioperasikan secara terus-menerus untuk melakukan sesuatu pekerjaan lah, sehingga harus mudah di-maintain lah. Jadi agar mudah dipelihara itu harus agar mudah
agar mudah di-maintain atau dipelihara, di mana suatu software itu juga harus harus diubah untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin sudah berubah zamannya. Jadi mudah dipelihara, dikembangkan. Jadi software yang bagus dan baik itu tidak monoton. Jadi agar bisa dikembangkan. Jadi software harus bisa dikembangkan dan juga mudah dipelihara. Yang kedua ialah dependability atau dapat dipercaya. Nah, maksudnya output dari sebuah software harus dapat dipercaya karena itu harus melalui uji. Jadi dapat dipercaya itu maksudnya harus melalui uji, di mana harus melakukan testing sehingga yakin bahwa software yang kita buat, outputnya dari software itu sendiri hasilnya benar dan valid sesuai keinginan user. Yang ketiga adalah efisien. Nah, software yang bagus dan baik itu harus efisien. Karena alasannya kenapa sih software yang bagus dan baik itu harus efisien? Nah, kalau kita kembangkan software tetapi ternyata malah membuat si user ini kewalahan atau tidak efisien, membuat biaya itu terlalu besar. Nah, dan kemudian juga dalam pengoperasiannya itu semakin membutuhkan orang banyak, maka akhirnya tidak efisien. Jadi agar software termasuk kriteria bagus dan baik, maka software itu harus efisien. Maksudnya bisa dimainkan satu orang saja, jadi tidak perlu banyak user yang dibutuhkan, dan juga dalam pengoperasiannya juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Yang keempat adalah usability atau mudah digunakan sesuai keinginan user. Nah, alasannya adalah kalau software yang bagus dan baik itu akhirnya kan akan digunakan oleh user kan. Jadi untuk user. Jadi software yang dibangun pasti untuk user. Jadi nggak ada software yang dibangun untuk bukan untuk user. Jadi software yang dibangun harus harus sesuai keinginan user. Jadi seperti mudah digunakan sesuai keinginan user, maka biasanya software itu juga tidak akan dengan baik, di mana user akan malah menggunakan software tersebut. Jadi jika tidak mudah tidak keinginan user, tidak sesuai ekspektasi, maka si user akan meninggalkan software tersebut. Nah, kenapa dibuat software yang bagus dan baik, karakternya usability atau mudah digunakan sesuai keinginan user. Jadi software itu harus mudah digunakan. Jadi mudah digunakan sesuai keinginan user. Jadi jika software memenuhi kriteria ini, maintainability, dependability, efisien, dan usability, maka software itu dikatakan bagus dan baik. Jadi misalkan satu saja, mudah dipelihara dan dikembangkan tapi tidak dapat dipercaya, itu tidak termasuk software yang bagus dan baik. Sama juga jika ada maintainability dan juga ada dependability, software itu termasuk kedua kriteria ini tapi tidak masuk kedua kriteria ini, maka
tidak termasuk software yang bagus dan baik. Jadi semua ini harus ditargetkan untuk memenuhi 4 kriteria ini agar software yang bagus dan baik itu dibuat menurut 4 kriteria ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang software proses. Jadi software proses ini dimana jika kita membicarakan tentang rekayasa perangkat lunak, of course pasti akan membicarakan atau terkait dengan software itu sendiri. Software proses ini adalah serangkaian aktivitas secara terstruktur yang bertujuan untuk melakukan pengembangan dan evolusi perangkat lunak. Artinya ketika kita mengembangkan perangkat lunak itu tidak bisa asal. Jadi mengembangkan perangkat lunak itu asal-asalan, itu tidak bisa seperti itu. Karena software yang bagus dan baik itu melalui proses yang baik juga, yang rumit atau yang gampang juga. Nah, di mana software proses ini serangkaian aktivitas secara terstruktur yang bertujuan untuk melakukan pengembangan dan evolusi perangkat lunak. Artinya mengembangkan perangkat lunak itu tidak bisa asal dikembangkan, dan juga untuk memenuhi langkah-langkah tertentu sehingga software yang dihasilkan dapat sesuai dengan keinginan secara umum. Jadi software yang bagus dan baik yang dikembangkan itu harus melakukan proses yang valid juga dan juga struktural. Kalau valid kan otomatis terstruktur dan juga melakukan pengembangan dan evolusi perangkat lunak. Nah, aktivitas proses ini ada 4. Pertama, spesifikasi, development, validation, dan evolution. Jadi aktivitas software proses ini ada 4. Pertama, software specification, development, validation, evolution. Nah, kita akan definisikan satu-satu. Nah, ini kalau kita definisikan satu-satu. Jadi aktivitas proses itu ada 4. Pertama, specification. Nah, mendefinisikan apa software yang bisa dilakukan dan batasan-batasan pengembangan. Nah, dari pengembangan itu sendiri, tahap awal dari tahap pengembangan itu, tahap selanjutnya atau tahap memproduksi software lah ya, itu pasti memerlukan spesifikasi. Itu awal. Jadi sebelum di development itu pasti kita akan mendefinisikan sebuah spesifikasi untuk siapa ini softwarenya dan kegunaannya untuk apa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tahapan produksi software. Nah, development itu adalah tahapan produksi software. Atau bisa dikembangkan maksudnya adalah ketika sudah menentukan specification, kita selanjutnya akan ke tahapan produksi software. Nah, selanjutnya adalah validation atau pengujian apakah software telah dikembangkan sesuai keinginan. Jadi validation ini itu tahapan untuk pengujian apakah software telah dikembangkan sesuai keinginan user atau keinginan kita. Yang keempat adalah
evolution atau pengujian perubahan sesuai untuk merespon ke perubahan kebutuhan. Jadi jika software yang sudah dibuat dan user ingin A B C D, maka proses ini akan melalui proses keempat ini. Jadi spesifikasi, development, validation, dan evaluation. Nah, ini adalah beberapa software proses model. Nah, dalam implementasi kan software itu diadaptasi dan dimodifikasi ke dalam software model, baik itu penyederhanaan, memperjelas sampai mempertegas alur prosesnya. Kenapa sih butuh pemodelan proses? Nah, ya alasannya simple sih. Jadi pemodel ini merupakan suatu yang harus dilakukan. Suatu yang harus dilakukan agar proses ini dipahami secara sama oleh semua pihak dalam pengembangan kedua mencapai efisien dan lain-lain. Nah, jadi software proses itu nantinya akan dikembangkan, dan juga pihak-pihak tertentu harus mengetahui pakai proses model apa sih software ini. Nah, jadi ada beberapa software model. Nah, pertama adalah spiral boom, yang kedua waterfall, yang ketiga prototyping. Nah, jadi spiral boom itu memiliki empat unsur. Jadi seperti ini, kita bisa lihat di gambar bahwa yang tanda anak panah ini adalah menandai bahwa itu adalah proses-proses yang harus dijalankan dalam pengembangan software. Yang kedua adalah waterfall. Ya, jadi waterfall ini sedikit lebih rumit dari spiral boom, yang dimana waterfall ini memiliki 5 proses lebih banyak satu dibandingkan spiral boom. Nah, jadi semakin banyak proses yang digunakan, maka software sendiri itu akan menjadi lebih baik, karena dia akan melewati beberapa proses baru kita dikembangkan. Nah, ketiga adalah prototyping. Jadi selain ada spiral boom, waterfall, dan ada prototyping. Jadi ini ada lebih dari dua ini, dari kedua spiral boom dan waterfall, karena spiral boom ada 4 dan waterfall ada 5. Nah, prototyping ini ada 6 proses, di mana yang terakhir adalah 6 proses, di mana semakin banyak proses itu semakin sulit. Nah, oke, sudah tidak ada. Oke, kesimpulannya adalah software yang bagus dan baik itu memiliki 4 kriteria. Pertama, maintainability, dependability, dan efficient and usability. Ini harus memiliki 4 kriteria ini. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, Andika Bima Parameswara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.